Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astria Rani Lestari, NPM 1975403, Program Studi D4 Agribisnis Pangan semester 3, mata kuliah Ekonomi Pertanian, tugas survei saluran pemasaran komoditas jagung. Jagung merupakan salah satu komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensial untuk dikembangkan. Meskipun jagung di Indonesia merupakan komoditi pangan terpenting kedua setelah padi atau beras, namun sebagian masyarakat di Indonesia, jagung masih merupakan komoditi pangan andalan. Kebutuhan jagung nasional dari tahun ke tahun terus meningkat, tidak hanya karena pertambahan penduduk, tetapi juga karena pertumbuhan usaha, peternakan, dan industri pangan. Selain untuk pengadaan pangan dan pakan, jagung juga banyak digunakan industri makanan, minuman, kimia, dan farmasi. Berdasarkan komposisi kimia dan kandungan nutrisi, jagung mempunyai prospek sebagai pangan dan bahan baku industri. Pemanfaatan jagung sebagai bahan baku industri akan memberi nilai tambah bagi usaha tani komoditas tersebut. Saluran pemasaran yang terlibat pada pemasaran komoditas jagung yaitu ada tengkulak desa, pedagang pengumpul, pedagang besar, agen, pedagang eceran, dan eksportir. Jenis saluran distribusi dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu saluran distribusi langsung. Maksudnya saluran ini merupakan saluran distribusi yang paling sederhana, yakni dua saluran dari produsen langsung ke konsumen tanpa menggunakan perantara. Yang kedua, saluran distribusi yang menggunakan satu perantara, yakni melibatkan produsen dan pengecer. Di sini pengecer besar langsung membeli barang kepada produsen lalu menjualnya kepada konsumen. Saluran distribusi yang menggunakan dua kelompok pedagang besar dan pengecer. Saluran distribusi ini merupakan saluran yang banyak dipakai oleh produsen. Di sini produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah besar kepada pedagang besar saja, tidak mengambil pengecer pembelian. Oleh pengecer dilayani oleh pedagang besar dan pembelian oleh konsumen hanya dilayani oleh pengecer saja. Yang D, saluran distribusi yang menggunakan tiga perantara pedagang. Dalam hal ini, produsen memilih agen sebagai perantara untuk menyalurkan barangnya kepada pedagang besar yang kemudian menjualnya kepada toko-toko kecil. Dapat dilihat bentuk saluran tersebut. Saluran pertama yaitu saluran langsung, yaitu P dan K dari produsen ke konsumen. Yang kedua, penyaluran semi langsung, di mana dalam hal ini ada satu perantara yaitu menggunakan saluran pedagang eceran. Yang ketiga, penyaluran tidak langsung melalui lebih dari satu perantara. Fungsi-fungsi saluran pemasaran yaitu fungsi pertukaran sebagai pembelian dan penjualan, fungsi pengadaan secara fisik yaitu pengemasan, pengangkutan, penyimpanan, dan pergudangan, fungsi fasilitas atau fungsi penyediaan sarana yaitu pembiayaan, standarisasi, dan grading, penanggungan resiko, informasi pasar. Biaya dalam melakukan pemasaran yaitu biaya pengemasan itu 100.000, biaya pengangkutan 200.000, biaya transportasi 100.000, biaya penyusutan 100.000, biaya operasional 150.000, dan jumlah biaya pemasaran yaitu 650.000. Lalu margin pemasarannya yaitu petani jagung
Harga jual petani jagung yaitu 2.300 per kilogram. Harga jual di tingkat petani jagung 2.250 per kilogram. Pada pedagang pengumpul, harga beli jagung yaitu 2.300. Harga jual 2.700. Total margin pemasaran 2.700 dikurang 2.300 yaitu 400. Maaf Bu, salah tulis. Dari 400 yaitu didapat dari hasil pengurangan harga jual pedagang pengumpul pada pedagang besar dengan harga beli pedagang pengumpul pada petani. Kesimpulannya, berdasarkan hasil dari dan pembahasan serta survei yang telah saya lakukan, yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan bahwa margin sebesar Rp 400 antara pedagang pengumpul dan pedagang besar. Pedagang pengumpul membeli hasil produksi jagung petani dengan harga 2.300 per kilogram, kemudian dijual kepada pedagang besar dengan harga 2.700 per kilogram. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, lagi sakit.